Sahabat TKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan renungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan refleksi permenungan yang berjudul Allah yang tak terduga. Mungkin Anda pernah mendengar seorang pemimpin ibadah berkata, "Mari kita mengundang Allah hadir dalam ibadah ini lewat puji-pujian kita." Atau, "Mari kita sambut hadirat Allah di sini." Semanis dan semenarik apapun kalimat-kalimat ini dan sejenisnya, jelas keliru secara teologis. Pengandaiannya adalah bahwa kita yang pertama hadir, Allah kemudian, karena kita undang. Manusia beraksi dan Allah bereaksi. Kita berinisiatif, Allah menyambutnya. Iman Kristen sesungguhnya mewartakan Allah yang selalu berinisiatif dan bertindak melampaui dan mendahului seluruh tindakan manusia. Semua usaha kita akan sia-sia jika kita mengandalkan inisiatif diri sendiri. Benarlah si pemazmur tatkala ia menulis, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat setelah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah." Mengapa? Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Waktu tidur menempatkan kita dalam keadaan tidak aktif, tak berdaya, dan tak dapat mengambil inisiatif apapun. Tidur adalah momen kita pasrah sepenuhnya. Jadi prinsipnya berhati-hatilah pada semua teologi yang mewartakan suatu ilah yang reaktif, ilah yang tindakannya bergantung pada aksi manusia. Pendeta Joas kerap menyebutnya sebagai ilah vending machine, yaitu ilah yang mengerjakan sesuatu bergantung pada uang yang kita masukkan ke dalam sebuah mesin ilahi dan tombol yang kita pilih. Ilah semacam itu dapat kita atur sekehendak hati kita, bahkan ia adalah ilah yang sudah dijinakkan. Tentu Anda segera mengernyitkan dahi ketika membaca kalimat Pendeta Joas tersebut. Terasa kasar sekali. Memang, namun sayangnya itulah yang kerap kita lakukan. Menjinakkan Allah yang hidup dan berdaulat penuh. Banyak penulis memakai istilah ini untuk mengkritik praktik-praktik keagamaan yang ingin mengendalikan Allah agar mematuhi kemauan manusia. Padahal dengan mulut kita mengaku bahwa Allah lah yang berdaulat di dalam hidup kita. Namun pada kenyataannya, kitalah yang kerap mendaulat diri kita sendiri dan memaksa Allah memenuhi kehendak kita. Di dalam pasal 2, Pendeta Joas sudah bercerita sedikit mengenai Stefanus. Kini Pendeta Joas ingin mengulasnya kembali dari perspektif yang berbeda. Sebelum Stefanus, diaken yang setia itu, dibunuh dengan cara dirajam batu, ia difitnah oleh orang-orang Yahudi. Tuduhan mereka adalah bahwa ia telah menghujat Allah dan Musa. Kemudian tuduhan palsu disodorkan, yaitu bahwa Stefanus telah menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Tempat kudus yang dimaksud adalah bait Allah yang melambangkan kehadiran Allah dan hukum Taurat melambangkan Musa. Tentu saja Stefanus menolak tuduhan ini. Ia memberikan pleidoinya, sebagaimana dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7. Di dalam pembelaannya, Stefanus menampilkan sejarah keselamatan bangsa Israel, mulai dari Abraham dan seterusnya. Ia memperlihatkan bagaimana di dalam sejarah umatnya itu, Allah lah yang berinisiatif untuk menentukan jalan hidup umat yang kerap memberontak itu.
Allah lah yang selalu mendesak mereka agar terus menjadi umat pengembara yang bergerak terus di bawah pimpinan dan penyertaan Allah. Bagi Stefanus, dari semua usaha Israel untuk melawan Allah, puncaknya adalah proyek Salomo untuk mendirikan sebuah rumah bagi Allah, yaitu Bait Allah. Terlepas dari banyaknya anggapan positif terhadap Bait Allah, di dalam pembelaannya Stefanus memperlihatkan keengganan Allah untuk dibuatkan rumah baginya. Menurutnya, dengan mengutip Yesaya 66 ayat 1-2, Allah yang Maha Tinggi tidak dapat dipaksa berdiam di dalam rumah buatan manusia, sebab langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Kalimat mendirikan sebuah rumah di dalam ayat 47 memakai kata okodomesen yang terdiri atas kata oikos dan doma. Oikos yaitu rumah dan doma mendirikan. Kata doma ini seakar kata dengan domus yang artinya adalah rumah juga. Kata ini dikenal baik di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Latin. Kita tahu bahwa domestikasi berarti merumahkan. Apa yang didomestikasi berubah menjadi jinak dan patuh pada pemilik rumah. Hewan-hewan domestik seperti anjing dan kucing sebenarnya adalah hewan-hewan liar. Namun setelah begitu banyak generasi, mereka menjadi jinak dan lucu. Mereka dilunakkan, tamed. Kata Inggris tamed berasal dari kata Jerman zam yang berasal dari kata Latin yang sama, domus yang berarti rumah. Dan itulah yang ditolak oleh Stefanus. Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dengan merumahkan Allah, manusia mendomestikasi Allah dan menghiasinya dengan aturan, hukum, tata cara, dan sebagainya. Semua menjadi tertib. Allah pun mematuhi tertib religius manusia. Tentu saja bagi orang-orang Yahudi, pandangan Stefanus ini menggelisahkan dan membangkitkan amarah. Bagi mereka, Stefanus telah menghina Allah. Padahal perilaku religius merekalah yang telah menghina pemilik semesta ini. Karena itulah mereka akhirnya merajam Stefanus hingga mati. Sesungguhnya di dalam pledoinya, sang diaken yang setia itu telah memainkan peranannya sebagai seorang nabi yang menegur kekeliruan teologis dan spiritual orang-orang Yahudi pada zamannya. Ia mewartakan Allah yang tak dapat diatur oleh tata tertib religius, dikendalikan oleh hukum agama, atau dijelaskan secara memuaskan oleh teologi. Allah harus tetap dihormati sebagai Allah yang berdaulat. Let God be God. Oh ya, salah satu kegelisahan Pendeta Joas terkait dengan domestikasi Allah ini adalah pengelolaan ibadah yang selalu ingin dibuat tertib dan teratur. Semua tampak predictable. Stanley Hauerwas pernah mengatakan bahwa ibadah dengan mereka yang hidup dengan disabilitas mental mungkin membuat ibadah menjadi berantakan, messy dan liar. Namun justru dengan itu mereka mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah tidak mudah dijinakan. Bagi Hauerwas, kehadiran mereka di dalam ibadah kita bukan untuk menjadi objek pelayanan kasih kita, melainkan justru untuk menolong kita memahami Allah yang tak terduga itu. Ia berkata, tanpa saudara-saudari di dalam Kristus yang kita sebut terbelakang ini, kita tidak dapat memahami apa arti sebenarnya menyembah Allah. Allah yang tak dapat dijinakan adalah Allah yang tak dapat kita duga. Dia adalah the unpredictable God, the untamed God. Pengakuan ini mungkin mengganggu sebagian besar dari kita. Bukankah Allah selalu memberikan janji dan memenuhi janjinya? Benar, namun janji Allah kerap hadir dalam hidup kita bagai sebuah gambaran samar yang mengundang iman dan harapan kita untuk mengiyakannya.
Carl Trueman pernah menulis sebuah buku mengenai teologi Martin Luther dan menemukan bahwa bagi reformator tersebut, Allah memang dipahami oleh manusia sebagai Allah yang tak dapat diprediksi. Ia berkata, karena Allah itu maha kuasa, dari sudut pandang manusia ia tampak tidak dapat diprediksi. Perhatikan kata-kata Trueman dengan teliti. Dari sudut pandang manusia, ia tampak tidak dapat diprediksi. Jadi ini soal ketidakmampuan kita untuk mengenali Allah sepenuh-penuhnya. Memang Allah memperkenankan dirinya dikenali oleh manusia, khususnya melalui Yesus Kristus. Namun tetap saja manusia terbatas dalam memahaminya, sehingga bagi manusia ia tampak sebagai Allah yang tak dapat diprediksi. Dan ini semua muncul dari kemahakuasaannya, omnipotens. Maka pengakuan akan ketidakmampuan manusia memprediksi Allah sekaligus sebuah pengakuan akan keterbatasan manusiawi kita. Kita manusia, bukan Allah. Makin cepat kita mengakuinya, makin cepat pula kita berdamai dengan kehidupan yang tak mampu kita mengerti sepenuhnya, sekaligus mengakui bahwa Allah tetap bekerja di dalam sejarah dunia yang kompleks ini. Tentu saja pengakuan akan ketak terdugaan ilahi ini tidak berlawanan dengan keyakinan kita pada kesetiaan Allah. Allah selalu setia. Kesetiaannya sangat predictable. Hanya saja kita yang tidak pernah mampu memastikan bagaimana ia menerjemahkan kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Trueman percaya bahwa tak dapat diprediksinya Allah merupakan konsekuensi dari omnipotens Allah. Izinkan Pendeta Joas melanjutkan gagasan ini dengan menegaskan bahwa Allah yang tak dapat diprediksi itu adalah konsekuensi dari omnipotens Allah. Thomas J. Oord adalah teolog yang pertama kali mengusulkan istilah ini. Baginya, omnipotens adalah kuasa kasih yang maksimal dari Allah. Allah tidak sekadar berkuasa. Ia pertama-tama adalah kasih. Kita menerima kasih Allah melalui perwujudan kuasa-Nya yang selalu terbagikan kepada kita. Kasih-Nya yang melampaui segala akal itulah yang membuat Ia tak dapat diprediksi. Ia akan lebih mengasihi kita daripada yang dapat kita bayangkan. Omnipotens adalah gabungan dari kata ami dan potens. Kuasa Allah adalah kuasa yang menyahabati kita. Maka Allah bukanlah sebuah konsep yang dapat kita genggam, kita jinakkan, kita kuasai dan kita pahami. Kita selalu menerima hamburan cinta yang meneduhkan dan menghanguskan itu, merengkuh dan mendidik itu. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap Renungan Labirin Kehidupan bagian 3, dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.